Jenis-jenis stratifikasi sosial. Sebelumnya, jenis-jenis stratifikasi sosial ini adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan atau secara vertikal. Yang pertama, pada halaman pertama ini kami menampilkan tentang stratifikasi sosial tertutup. Nah, dalam stratifikasi sosial tertutup itu, seseorang tidak bisa sembarangan untuk berpindah ke lapisan sosial lainnya. Karena apa? Karena di dalam stratifikasi ini menurut keturunannya. Nah, di sini contohnya saya pakai orang Bali dan orang Jawa. Kenapa orang Bali? Karena di Bali itu ada sistem kasta. Misalnya nama Ida Bayu, Ida Dayung, nah itu termasuk dalam kasta Brahmana. Lalu pada kasta kesatria itu misalnya ada nama Dewa Dewi. Lalu ini kenapa orang Jawa? Karena di Jawa itu ada istilah golongan darah biru. Nah, kenapa? Karena masih ada golongan darah biru itu golongan untuk orang bangsawan. Lalu ada juga rakyat biasa. Jadi kami dalam stratifikasi sosial tertutup mengambil contoh orang Bali dan orang Jawa. Pada halaman kedua, kami menampilkan mengenai stratifikasi sosial terbuka. Pada stratifikasi sosial terbuka, setiap orang itu memiliki peluang untuk meningkatkan strata sosialnya. Nah, di sini kami mengambil dua contoh. Yang pertama adalah seseorang akan dihormati apabila memiliki akademik yang tinggi. Di sini kami menampilkan ada orang yang lulus wisuda. Lalu yang kedua, di sini ada orang yang kaya, bergelimang harta. Kenapa? Seseorang itu berusaha untuk mencapai kekayaan dengan kerja kerasnya, lalu bisa mendapatkan mobil, mendapatkan uang. dan yang terakhir ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran ini adalah gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan juga tertutup. Nah, di sini contohnya ada seorang perempuan Jawa yang menikah dengan seorang lelaki dari Sulawesi. Nah, seorang perempuan Jawa itu tadi memiliki kedudukan di Jawa, namun setelah menikah dengan laki-laki dari Sulawesi, ia harus mengikuti aturan yang ada di Sulawesi. Materi sosiologi pendidikannya itu unsur-unsur pendidikan dalam sosiologi. Di mana unsur pendidikan dalam sosiologi itu yang pertama ada orang yang dididik atau peserta didik. Ini peserta didik dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa peserta didik ini adalah manusia yang berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya melewati jalur pendidikan dengan cara belajar. Pendidikan tersebut dapat pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan digital. Di mana jenjang pendidikan ini bisa juga melalui jenis pendidikan tertentu. Dan yang kedua ada orang yang mendidik atau guru pendidik. Yang ketiga ada interaksi antara pendidik dan yang dididik. Pendidik dan yang dididik memuat interaksi edukatif atau pembelajaran bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian ada ke arah mana bimbingan ditujukan. Ini berisi tentang tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kemudian ada pengaruh yang diberikan dalam pendidikan. Ini adalah pembelajaran materi mengenai tentang pelajaran yang ada di kelas maupun di luar kelas itu bisa materi edukatif. Dan ada cara yang digunakan dalam bimbingan. Ini berupa alat, metode atau media. Media tersebut ada media visual, media audio visual, dan media audio. Yang terakhir ada alat berat. Dan yang terakhir ada
tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung. Bisa di sekolah, di luar sekolah, atau lembaga tertentu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya stratifikasi sosial yang terdiri dari 4 latar belakang yang mendasarinya. Yang pertama adalah didasari dari kekayaan. Jadi stratifikasi sosial itu dapat diukur dari tingkat kekayaan masyarakat tersebut sehingga dapat menentukan lapisan stratifikasi sosial masyarakat tersebut. Untuk yang kedua, pada latar belakang pendidikan. Nah, stratifikasi sosial atau lapisan dalam masyarakat ini dapat diukur melalui berapa banyak ilmu pengetahuan dan seberapa tinggi tingkat pendidikan oleh orang tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Yang ketiga adalah kekuasaan dan wewenang. Jadi kekuasaan dan wewenang dapat menempati lapisan tertinggi dalam stratifikasi sosial. Yang selanjutnya ada kehormatan. Orang yang dihormati dan dihargai oleh masyarakat akan menempati lapisan tertinggi dalam stratifikasi sosial. Untuk halaman berikutnya di sini ada tipe stratifikasi sosial. Di tipe stratifikasi sosial ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial tertutup, yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka, dan yang terakhir ada stratifikasi sosial campuran. Untuk yang selanjutnya ada metode stratifikasi. Nah, metode stratifikasi ini ada 3. Ada metode objektif, subjektif, dan metode rekayasa. Untuk yang pertama ada metode objektif, yaitu merupakan stratifikasi yang ditentukan berdasarkan kriteria objektif antara lain jumlah pendapatan, nama atau tinggi pendidikan dan pekerjaan. Ketiga adalah contohnya dari metode objektif. Selanjutnya yang kedua yaitu ada metode subjektif. Metode subjektif ini merupakan kelompok atau golongan sosial yang dirumuskan berdasarkan menurut anggota masyarakat menilai dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat. Contohnya adalah golongan atas, menengah, dan bawah. Selanjutnya metode reputasi. Metode reputasi merupakan golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat mendapatkan masing-masing stratifikasi masyarakat itu. Contohnya yaitu kasta yang ada di Bali, yaitu ada kasta Brahma, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Selanjutnya kami membawakan pendidikan dan mobilitas sosial. Di sini yaitu merupakan pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri, yaitu merupakan suatu pergerakan yang menunjukkan tentang seseorang dalam struktur sosial tertentu. Kemudian di sini ada aspek status yang didukung dengan gambar-gambarnya. Kemudian aspek status sendiri merupakan status sosial yang berdasarkan faktor keturunan. Kemudian di sini ada mobilitas secara vertikal dan juga horizontal. Di sini vertikal horizontal yang tanpa dukungan pendidikan didukung dengan gambar. Kemudian vertikal merupakan suatu perpindahan yang tergantung pada suatu sosial yang berbeda. Kemudian di sini ada pergerakan perpindahan kedudukan masyarakat. Ada 3 yaitu mobilitas secara fisik, kemudian yang kedua mobilitas secara psikologis, mobilitas secara sosial. Jadi di sini ada kesempatan pendidikan. Kesempatan pendidikan ini banyak ditentukan oleh faktor-faktor dari status sosial masyarakat. Dan untuk golongannya
status sosial masyarakat ini terdiri dari golongan atas, yaitu orang-orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Untuk golongan menengah, golongan pegawai kantor, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Untuk golongan bawah, buruh tani, dan pemuda. Pembagian pekerjaan. Jadi, hubungan mobilitas sosial dipengaruhi kesempatan memperoleh pendidikan dan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Jadi seperti menempuh sekolah dasar, SMP, SMA, lalu kuliah untuk mendapatkan pekerjaan seperti pilot, guru, dokter. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Baik, di sini kami membawakan suatu fenomena stratifikasi sosial yang menceritakan seorang anak yang memperjuangkan posisi kedudukannya sebagaimana bakatnya berjuang sebagai manusia merdeka. Pertama adalah pengertian dari sosiologi. Pengertiannya ada dari dua ahli. Yang pertama menurut Mayor Pelok, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan manusia dengan manusia yang lain, dengan kelompok, baik secara formal maupun material, baik secara statistik maupun dinamis. Lalu yang kedua adalah oleh Selo dan Sulaiman Sumarji yang menjelaskan pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses sosial serta perubahan sosial. Yang selanjutnya di sini adalah pengertian dari pendidikan sendiri. Pengertian dari pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Seperti itu, lalu yang di sini akan menjelaskan mengenai hubungan antara sosiologi dan pendidikan. Selanjutnya, pengertian sosiologi pendidikan dari beberapa pendapat. Menurut Esna Nasution tahun 2017 halaman 48, yaitu ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik. Kemudian sosiologi pendidikan menurut Abu Ahmadi tahun 2007 halaman 19, yaitu ilmu yang tidak hanya mempelajari masalah-masalah sosial dalam pendidikan saja, melainkan juga tujuan pendidikan, bahan kurikulum, strategi, dan sarana belajar. Kemudian pendapat dari Rafiq Karsidi tahun 2007 halaman 1, sosiologi pendidikan adalah pendidikan lebih menekankan pada implikasi dan akibat sosial pendidikan dan melibatkan masukan masalah-masalah pendidikan dilihat dari aspek sosial, budayaan, politik, ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Objek studi dari sosiologi pendidikan berupa tingkah laku manusia dan institusi lembaga yang terkait khususnya di bidang pendidikan. Kemudian pendapat dari Johnson, sosiologi pendidikan mempersoalkan pertemuan dan campuran dari lingkungan sekitar, kebudayaan secara totalitas sedemikian rupa sehingga terbentuknya tingkah laku tertentu dengan seolah atau lingkungan pendidikan dianggap sebagai total kultural milieu. Dari beberapa argumen pada tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan memberikan penggambaran pada ilmu berbicara pada masalah-masalah sosial. Pendidikan yang berisi tentang berbagai pencampuran dari lingkungan sosial, kebudayaan, politik, ekonomi dalam totalitas kehidupan bermasyarakat. Di sini merupakan tokoh dari sosiologi pendidikan yaitu Bapak Augustin Asyik.
Hubungan pendidikan sebagai sistem sosial atau struktur proses perubahan dua hubungan antar manusia dengan lembaga pendidikan, interaksi dan kebudayaan. Yang ketiga, peranan dan pengaruh lembaga pendidikan terhadap pembentukan perilaku peserta didik atau anak, fungsi sekolah. Yang keempat, lembaga pendidikan di masyarakat atau pendidikan di masyarakat. Selanjutnya kelompok 4 dari kelas 2B dengan tema energi alternatif menata Dekowo. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat, sosialisasi di sekolah, keluarga dan masyarakat, hubungan guru, murid dan masyarakat, sekolah, masyarakat dan tata sosial, pengembangan sosial peserta didik, tujuan, pendekatan dan signifikasi, pola interaksi sekolah, keluarga dan masyarakat, kebudayaan sekolah, masyarakat dan keluarga, hubungan guru, murid dan masyarakat, teori sosiologi pendidikan, kebudayaan sekolah, masyarakat dan keluarga, konsep dasar sosiologi pendidikan, sejarah dan tokoh sosiologi, sosiologi bagi guru, proses belajar mengajar dari sudut sosiologi, proses belajar dari organisasi sekolah dan institusi masyarakat. Kemudian selanjutnya di sini ada pendekatan sosiologi. Yang pertama ada sugesti. Kemudian yang selanjutnya ada imitasi. Dan selanjutnya ada identifikasi. Selanjutnya ada simpati. Kemudian yang terakhir ada empati. Selanjutnya ada sugesti. Pengertian dari sugesti yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Jenis-jenis sugesti yang pertama ada sugesti kerumunan, yang kedua sugesti negatif, yang ketiga sugesti targese. Dan di sini ada contoh dari sugesti. Di sini ada contohnya, yang pertama seorang pasien yang berobat ke dokter akan mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan dengan adanya sugesti pada dokter tersebut. Yang kedua ada seorang guru yang memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua ada imitasi dengan pengertian dari suatu proses seseorang untuk meniru atau mencontoh orang lain ataupun kelompok. Dengan contohnya yaitu seorang anak perempuan yang bermain bersama sekolah, kemudian menirukan ibunya yang sikap budi, dan ini juga menirukan ibunya yang sikap budi. Selanjutnya di sini ada identifikasi. Pengertian dari identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, seorang anak laki-laki yang begitu dekat dan akrab dengan ayahnya suka mengidentifikasikan dirinya menjadi sama dengan ayahnya. Yang kedua, seorang anak mengidolakan gurunya sehingga dia mengidentifikasi dirinya seperti guru tersebut. Yang ketiga, seorang anak mengidentifikasi dirinya seperti orang yang diidolakan seperti ayahnya. Yang keempat, seorang anak mengidolakan Yusuf Mansur sehingga dia mengidentifikasi dirinya seperti Yusuf Mansur. Yang kelima, seorang anak mengidolakan Jackie Chan sehingga dia mengidentifikasi dirinya seperti Jackie Chan. Yang selanjutnya adalah simpati. Pengertian simpati adalah suatu proses kejiwaan yang mana seorang individu akan merasa tertarik pada seseorang atau bisa sekelompok orang. Di sini ada contoh simpati. Yang pertama, memberikan bantuan secara sukarela terhadap korban bencana alam. Yang kedua, ikut serta dalam menjaga keamanan dan kenyamanan suatu lingkungan. Yang ketiga, memberikan ucapan selamat kepada orang lain atas pencapaiannya. Yang keempat, memberikan informasi yang berharga agar semua orang bisa mengetahui manfaatnya. Di sini di bawahnya adalah contoh-contoh simpati.
Selanjutnya materi saya pengertian empati. Ini ada pengertian empati. Empati adalah kemampuan mutlak pemahaman yang apa yang dirasakan oleh orang lain. Melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan juga membayangkan dirinya sendiri berada di posisi orang yang tersebut. Di sini ada contoh sifat empati, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, menyampaikan rasa simpati. Yang ketiga, menghormati perasaan dan perspektif orang lain. Yang terakhir, tidak meremehkan atau mengecilkan perasaan orang lain. Masuk ke selanjutnya yaitu penyebab timbulnya sikap empati dan pentingnya empati. Penyebab timbulnya sikap empati juga dapat tumbuh akibat proses simulasi tentang peristiwa yang terjadi dan mencoba memproyeksikan apa yang terjadi selanjutnya. Pentingnya empati dalam komunitas yaitu memperluas pemahaman pasien terhadap melampaui riwayat dan gejalanya hingga mencakup nilai, gagasan, serta perasaan. Selanjutnya ada pengertiannya yaitu manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga memiliki hak yaitu 1, 2, 3, dan 4, 5. Memiliki juga kewajiban. Selanjutnya yaitu pendidik. Pendidik memiliki arti yaitu tenaga kependidikan yang profesional sebagai orang tua kedua setelah rumah dalam mengembangkan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Peran guru juga memiliki peran yaitu manajer, diseminator, monitor, dan lain-lain. Selanjutnya kelompok 2 dari kelas 2C dengan tema inovasi minuman bunga telang atau tedusi. Kami persilakan. Selanjutnya adalah interaksi edukatif, memiliki beberapa pola. Interaksi edukatif juga memiliki arti hubungan aktif dan dari dua arah antara guru dengan siswa, siswa dengan guru dalam satu ikatan kegiatan belajar mengajar dalam satu tujuan pendidikan maupun tujuan pengajaran atau interaksinya. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan yang terdapat 6 tujuan. Ada tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insensial, tujuan sementara, tujuan tidak lengkap, dan tujuan intermediate. Selanjutnya ada materi pendidikan. Materi pendidikan ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Materi pendidikan juga memiliki contoh-contoh. Alat dan metode pendidikan yang memiliki pengertian alat pendidikan sebagai berikut dan metode pendidikan sebagai berikut. Jenis-jenis alat ada seperti ini, materi dan non materi, dan jenis metode ada macam-macam lingkungan ada 3 yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan pendidikan juga memiliki arti yaitu sekian dari presentasi kami.
pasien. Kemudian ada individu dengan kelompok, yaitu individu dengan murid. Kemudian yang kelompok dengan kelompok ini contohnya nah, berkaitan dengan pendidikan, transfer of knowledge ada tiga lingkup yang disebut dengan ekstra pendidikan, yaitu yang pertama formal. Formal ini yaitu sekolah, yang kemudian ada informal yaitu keluarga, kemudian yang ketiga ini masyarakat. Ini nanti kita belajar dari pengalaman secara langsung. Selanjutnya ini pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi itu ada 5, yaitu yang pertama ada imitasi, kemudian ada identifikasi, kemudian ada sugesti, ada simpati dan dengan anggota kelompok 12 orang. Yang pertama di sini kita letakkan kata pengantar dan daftar isi. Ada 7 unsur dalam pendidikan. Ada yang pertama strategi pendidik, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode pendidikan, dan yang ketujuh lingkungan pendidikan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian pendidikan. Untuk pendidikan adalah segala pengamatan belajar. Ini pengertiannya, dan untuk menurut para ahli Ki Hajar Dewantara dan untuk yang selanjutnya ada 7 unsur dalam sosiologi pendidikan. Unsur yang pertama ada peserta didik dengan pengertian menurut pasal, dan ada kata lain dari pendidik, yaitu ada siswa. Yang kedua ada warga belajar, mahasiswa, pelajar, murid, dan santri. Selanjutnya mengenai pendidik. Selanjutnya kelompok 6 dari kelas 2C dengan tema inovasi es krim tradisional. Yang pertama edukator, manajer, administrator, supervisor, dan leader. Dan selanjutnya ada inovator, motivator, diseminator, regulator, dan fasilitator. Untuk yang selanjutnya mengenai interaksi edukatif. Berikut ini ada pengertiannya dan tujuan, kemudian ada kegiatan atau faktor, dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau melandasi terjadinya interaksi edukatif. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan pendidikan. Untuk tujuan yang pertama, tujuan umum pendidikan, yaitu pendidikan adalah manusia Pancasila. Kemudian untuk yang kedua, tujuan khusus pendidikan, tujuan yang berhubungan dengan studi. Untuk yang ketiga, tujuan mendikbud, yaitu untuk yang keempat, dan untuk yang kelima, tujuan ya, yang keenam selanjutnya mengenai materi pendidikan, pengertian materi pendidikan, dan kategori aspek materi pendidikan. Ada 5. Yang pertama, kedua konsep, yang ketiga prinsip, dan yang keempat prosedur. Selanjutnya mengenai alat dan metode pendidikan. Untuk pengertian menurut para ahli, dan menurut para ahli juga mengembangkan bahwa, dan di sini ada metode dalam
pendidikan. Untuk yang pertama, metode manual. Kemudian ada yang kedua, yang ketiga, keempat, dan ada Wah, keren. Lembut-lembut ya Allah. Dan untuk pengertian alat sendiri, yaitu alat yang berupa seperti alat peragaan. Baik, untuk selanjutnya mengenai lingkungan pendidikan. Untuk pengertian lingkungan pendidikan sendiri, secara umum dapat diartikan sebagai keseimbangan ruangan dengan segala benda. Kemudian untuk tujuan lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak. Dan untuk yang terakhir, lingkungan pendidikan terdiri dari 3, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari pop-up-nya adalah pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam Selanjutnya, kelompok 1 dari kelas 2D dengan tema pemanfaatan janggil jagung menjadi pupuk organik. Pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, materi dan alat dan metode pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Oke. Terima kasih, matur nuwun. Jadi di sini dari kelompok 2 dari kelas 6B kita buat pop-up book dengan materi mobilitas sosial. Jadi ini yang pertama ada perkenaan kelompok. Nah, yang kedua di sini ada pengertian mobilitas. Nah, jadi di sini tuh mobilitas itu adalah sebuah suatu gerak perpindahan individu atau kelompok atau keluarga yang dari satu lapisan ke lapisan lain. Jadi pindah dari strata satu ke strata yang lain, dan itu berupa peningkatan atau berupa sebuah penurunan. Selanjutnya, nah di sini yang kedua ada faktor pendorong mobilitas. Oke, yang pertama di sini ada status sosial. Nah, di sini status sosial bisa jadi salah satu faktor pendorong mobilitas, karena posisi seseorang dalam suatu kelompok itu akan mempengaruhi mobilitas yang ada di sekitar mereka. Yang kedua ada keadaan ekonomi. Nah, di sini kondisi ekonomi atau latar belakang suatu keluarga itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong mobilitas, karena ada yang dari kaum menengah ke bawah, ada yang menengah, dan kaum yang menengah ke atas. Yang ketiga ada situasi politik. Nah, situasi politik ini ada sebuah gambaran umum tentang keadaan politik di suatu negara atau wilayah tertentu. Yang keempat, selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Nah, di sini pertumbuhan penduduk adalah besarnya persentase dalam perubahan jumlah penduduk dalam satu wilayah pada waktu tertentu dan dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Yang selanjutnya ada yang namanya faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada perbedaan ras dan agama. Di sini ras dan agama adalah dua konsep yang berbeda, meskipun bisa mempengaruhi identitas seseorang dan dapat menjadi dasar bagi diskriminasi atau konflik. Yang kedua ada diskriminasi kelas. Nah, di sini faktor yang kedua, diskriminasi kelas, perlakuan tidak adil atau penindasan yang didasarkan pada status sosial tadi. Yang ketiga adalah pengaruh sosial yang kuat. Nah, pengaruh sosial yang kuat ini merujuk pada kekuatan atau pengaruh yang dimiliki oleh norma, nilai-nilai budaya atau tekanan sosial dalam kelompok masyarakat. Yang selanjutnya ada kemiskinan. Nah, kemiskinan di sini ada kondisi di mana seseorang tidak memiliki sumber daya materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, pendidikan, atau kesehatan. Yang
Selanjutnya yang terakhir ada jenis kelamin. Nah, perbedaan jenis kelamin ini mengacu pada perbedaan biologis dan fisiologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini berkaitan dengan karakter fisik dan biologis yang secara tradisional dan dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dan yang terakhir itu ada proses terjadinya mobilitas sosial. Proses terjadinya mobilitas sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Yang gerakan sosial horizontal ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada gerakan atau aktivitas sosial yang berfokusnya pada solidaritas dan kolaborasi antar individu atau kelompok. Yang kedua ada gerakan sosial vertikal. Gerakan ini digunakan untuk menggambarkan gerakan atau aktivitas sosial yang memiliki struktur atau tingkat kekuasaan yang jelas di dalamnya. Itu saja dari kami.